warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Elsa di Fisika 8. Anak-anak, after PTS ini kita akan melanjutkan mengenai bab masih di pesawat sederhana ya, yaitu kita akan melihat contoh bidang miring, yaitu ada baji dan sekrup. Bisa saya mau ngingetin dulu, kita review dulu. Beda miring kan adalah jalur atau permukaan yang landai atau miring yang digunakan untuk memperkecil gaya yang kita keluarkan. Contoh penerapan bidang miring dalam sehari-hari kita kan ada banyak ya. Nah, kemarin kita udah bahas yaitu yang pertama ada menaikkan benda yang masanya besar ke atas truk menggunakan papan. Habis itu ada jalan di pegunungan yang dibuat berkelok-kelok. Selanjutnya ada tangga yang sering kita, naiki ketika berada di rumah. Itu merupakan contoh bidang miring yang diam, ya. Ini kan diam ya semua ya anak-anak ya bendanya ya, tuh jalan raya, terus ini tangga, diam. Akan tetapi ada bidang miring yang bergerak. Nah, kali ini kita akan membahas bidang miring yang bergerak yaitu baji dan sekrup. Nah, kalau anak-anak pernah lihat ya, apa sih itu baji? Nah, apakah kamu pernah mendengar alat yang disebut baji? Jika belum, mungkin anak-anak bisa bayangin ya, alat-alat yang digunakan tukang kayu bakar untuk memotong-motong kayu di hutan. Baji itu adalah pesawat sederhana yang menggunakan dua bidang miring yang disatukan. Baji biasa digunakan untuk membelah suatu bidang, salah satunya kayu. Pada baji, bidang yang hendak dibelah diam nih ya, sementara bidang miringnya digerakkan naik turun. Alat yang mudah ditemukan yang merupakan jenis baji adalah kampak, pisau, dan pahat. Seperti ini ya, ada kampak, terus habis itu ini bajinya karena terbelah dua. Jadi di sini ketika si palunya itu untuk membelah kayu, daya dikenakan kan kecil ya. Nah, arah pergerakan atau direction of travel-nya akan menekan lah ibaratnya, memotong dan memisahkan objek which can cut and separated object. Jadi, membuat kayu yang kita masukkan ke dalam si baji ini akan terbelah gitu. Kemudian ada sekrup. Sekrup adalah pesawat sederhana yang dibentuk dari bidang miring yang dililitkan mengitari sebuah batang atau silinder sebagai pusatnya sehingga terlihat sebagai spiral. Sekrup dapat digunakan untuk mengikat atau merekatkan dua buah benda. Jika kamu mengamati sebuah sekrup, kamu akan lihat uliran-uliran pada bidang miring. Nih ya, uliran-uliran ini nih, yang kayak eh, lilitan melingkar yang menonjol di bagian sekrupnya. Sehingga, dia, eee, uliran itu kan berupa bidang miring yang bergerak dari ujung sekrup nih ya, dari ujung sekrup sampai ke dekat puncaknya nih, di sekujur tubuh sekrupnya. Saat kamu memutar sekrup, uliran seolah-olah menarik sekrup ke dalam kayu. Sebenarnya bidang miring pada sekrup itu bergeser melalui kayu kan? Ya kan ibaratnya kamu ngebolongin kayu itu supaya melekat ke dinding atau misalkan melekat antara kayu satu dengan kayu lain ketika si tukang kayu itu membuat suatu mebel lemari, kursi, dan bahkan tempat tidur kayak gitu. Ketika kita akan mengaitkan dua buah papan kayu, alat yang biasa digunakan adalah paku yang ditancapkan dengan palu atau sekrup yang ditancapkan menggunakan tuas atau obeng ya. Gaya yang dibutuhkan untuk menancapkan si paku pada kayu ini kan lebih besar daripada gaya yang dibutuhkan untuk menancapkan si sekrup pada kayu. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kerja sekrup sebagai pesawat sederhana adalah mempermudah usaha manusia karena dengan usaha yang sedikit dapat menghasilkan gaya yang besar. Prinsip sekrup ini juga digunakan untuk mengkonstruksi jalan raya di pegunungan sehingga jalan raya itu dibuat berkelok-kelok supaya jalan menjadi agak landai maksudnya dari sebelumnya sehingga gaya yang diperlukan untuk menuju puncak pegunungan menjadi lebih kecil. Nih ya, kan tadi butuh obeng atau butuh alat yang
lain untuk menancapkan sekrup pada pintu, sekrup pada meja, atau sekrup pada lemari. Tonton video mengenai baji dan sekrup itu seperti apa dan sudah mendapat bayangannya, sekarang kita akan membahas rumus dari keuntungan mekanik bidang miring yang dapat dihitung dari alat pemutar sekrup. Di sini ada keuntungan mekanik yang disingkat menjadi KM. Karena dia berbentuk lingkaran, jadi kita memakai rumus matematika lingkaran yaitu 2πr per D. Di sini jari-jari R-nya itu adalah jari-jari lengan gaya pemutar sekrup dan intervalnya yang D itu adalah interval sekrupnya atau diameter sekrupnya. Contoh soal ya, sebuah sekrup mempunyai panjang 12 cm yang terbagi atas 48 buah uliran. Jari-jari sekrup itu 1,4 cm. Jika pi sama dengan 22/7, ingat ya anak-anak ya rumus matematika. Pi itu kan bisa 22/7 atau 3,14 tergantung diketahui soalnya. Maka berapa keuntungan mekanis sekrup tersebut? Dalam penyelesaiannya, kamu perlu tahu dulu bahwa interval sekrupnya tadi adalah 12. D sama dengan 12. Sementara kan katanya terbagi menjadi 48 buah uliran. Berarti yang tadi 12 tadi panjang, kamu bagi sama ulirannya tadi. 12 dibagi 48 sama dengan 0,25 cm. Barulah kalau kamu sudah dapat D-nya, kita masukin deh rumus yang ini, 2πr per D. Tadi kan R-nya kan tadi jari-jarinya 1,4 cm. Sehingga 2 dikali 22/7 terus habis itu dikali 1,4 dibagi 0,25. Jadi hasilnya 35,2 sen. 35,2 aja ya, karena keuntungan mekanik. Lanjut ya. Contoh soal yang kedua. Sebuah sekrup mempunyai panjang 4,4 cm. Dengan jari-jari sekrup itu 0,7 cm. Nah, jika pi sama dengan 22/7 dan menginginkan keuntungan mekanis 10, maka berapa buah uliran yang harus dibuat? Nah, kali ini kebalikannya nih, keuntungan mekanisnya udah didapat. Kita lihat dulu ya, diketahuinya. Tadi kan panjangnya berapa? 4,4 cm ya. Nah, sekarang R-nya adalah 0,7 cm. Terus habis itu pi-nya 22/7 dan km sama dengan 10. Berarti km sama dengan 2πr per D. Jadi 2 dikali 22/7 pi-nya dikali R-nya 0,7 dibagi D. Karena kan yang kita cari adalah ulir ya. Terus habis itu berarti di rumus yang pertama ini, si 4-nya belum kita pakai dulu, kan karena kita kan kalau mau cari D itu kan harus panjang dibagi sama ulir kan. Nah, jadinya kita harus ketemuin D-nya dulu, baru bisa ketemu ulirnya. Nah, jadi kita cari nih, akhirnya D-nya sama dengan 0,44 cm. Terus masuk N, ulir ya. Kita kan karena mencari ulir, tapi ulir kan nggak ada ininya, simbolnya, sehingga menyatakan jumlah. Jumlah ulir itu N sama dengan panjang dibagi diameter. Ya udah tadi masukin panjangnya kan 4,4 cm. Misal saya lupa nih di sininya lupa kasih 4,4. 4,4 cm dibagi 0,44 diameternya tadi ketemu kan sama dengan N sama dengan 10. Jadi banyak uliran yang harus dibuat adalah 10 buah untuk menancapkan si sekrup tadi. Dengan keuntungan mekanis 10 berarti ulirannya 10 buah dengan panjang 4,4 cm. Oke anak-anak, sampai situ dulu perjumpaan fisika pada hari ini.
Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Bye-bye.